Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Bukan hanya penemuan teknologi atau medis, penemuan makanan pun juga adalah salah satu rekaman sejarah penting dalam peradaban manusia. Dibandingkan dengan zaman dulu, manusia modern terus mengembangkan makanan yang tidak hanya sedap di lidah tetapi juga sehat dan mudah diolah. Sepanjang sejarah penemuan makanan manusia, beberapa memiliki sejarah unik di baliknya. Dari minuman teh hingga sereal jagung untuk sarapan pagi. Inilah 8 kisah penemuan makanan dan minuman yang aneh dan bikin gak habis thinking. Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Yang pertama ada teh. Menurut legenda Tiongkok kuno, minuman teh pertama kali ditemukan oleh dewa pertanian dan obat Shennong. Saat tengah merebus air, tiba-tiba angin bertiup dan menerbangkan daun teh ke air rebusan Shennong sehingga menghasilkan minuman berkafein tersebut. Di Tiongkok, teh pun dikonsumsi pertama kali di Yunan sebagai minuman kesehatan. Di sisi lain, India mengaitkan teh dengan Bodhidharma atau pendiri mazhab Buddhism. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Bodhidharma bertolak dari India ke Tiongkok untuk mengajarkan agama Buddha. Ingin membuktikan prinsip Zen, ia bermeditasi 9 tahun tanpa tidur. Namun, saat sudah mau berhasil, ia tertidur. Marah, ia memotong kelopak matanya dan saat kelopak matanya jatuh ke tanah berubah jadi tanaman teh. Oleh karena itu, teh dijadikan andalan para rahib Zen agar tidak tertidur. Kedua, ada kopi. Tidak kalah aneh dari teh, kisah penemuan kopi konon pertama kali bermula dari seorang penggembala di Ethiopia Kaldi. Saat ia melihat kambingnya memakan biji kopi, kambing-kambingnya jadi lebih energik dan lebih pulas tertidur. Kaldi kemudian melaporkan penemuannya ke biara setempat dan dari situ kopi dijadikan senjata untuk tetap terjaga saat doa malam. Namun, rakyat Arab mengaitkan kopi dengan Syekh Omar, seorang yang ahli menyembuhkan dengan doa yang saat itu diasingkan dari Mukha, Yaman. Karena lapar, Omar mencoba biji kopi namun terlalu pahit. Setelah dipanggang malah mengeras. Akhirnya, Omar merebus biji kopi tersebut dan keluarlah sari-sari kopi yang kita minum sekarang. Mendengar penemuannya, Omar diizinkan kembali ke Yaman. Yang ketiga, pemanis buatan. Pemanis buatan yang dianggap berbahaya seperti aspartam dan siklamat ternyata memiliki kisah penemuan yang lucu loh. Aspartam ditemukan pada 1965 oleh James M. Scalter, ilmuwan yang bekerja di GD Charles atau merek dagang milik Pfizer, saat meneliti obat anti-mah. Tak sengaja ia menumpahkan aspartam ke tangannya. Saat Scalter menjilat jarinya untuk membuka halaman, jarinya menjadi manis. Siklamat ditemukan pada 1937 oleh Michael Sveda di University of Illinois. Saat tengah meneliti obat penurun panas, Sveda meletakkan rokoknya di kursi. Saat ia menghisap rokoknya lagi, ternyata rasanya menjadi manis. Sempat jadi tambahan untuk produk minuman dan makanan, siklamat kemudian dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau BPOM sejak 1969 karena dapat menyebabkan kanker kandung kemih. Yang keempat, sirup maple. Penduduk asli Amerika sudah membuat sirup maple sebelum orang Eropa menemukan benua Amerika. Menurut legenda penduduk asli Amerika, Pangeran Gluskap marah saat melihat penduduk asli Amerika hanya tinggal menikmati sirup maple. Jadi, ia menambahkan air ke dalam sirup maple dan membuatnya hanya muncul di musim semi, sehingga penduduk asli Amerika harus merebusnya dahulu. Di cerita lain yang beredar pada 1896, seorang wanita bernama Mokua tengah memasak daging rusa untuk suaminya dan ia kehabisan air. Karena tak ada air, ia memasukkan getah pohon maple. Getah tersebut membentuk sirup dan rasanya amat enak saat dipadukan dengan daging rusa. Yang kelima, roti lapis atau sandwich. Dihidangkan sebagai cemilan malam untuk bangsawan, kisah roti lapis berawal kisah Pierre Jean Grosley dalam buku Tour of London. John Montagu, Earl keempat Sandwich sangat gemar berjudi. Jadi sekali berjudi ia tidak boleh diganggu.
Namun di suatu malam saat ia tengah bermain judi, tiba-tiba ia merasa lapar tetapi tidak ingin meninggalkan permainan. Jadi Montagu menyuruh pelayannya untuk menghidangkan seiring daging yang diapit 2 roti. Makanan tersebut disukai karena lebih efektif dimakan saat tengah bermain judi. Saat memesan, mereka mengatakan yang sama seperti sandwich. Demikianlah nama sandwich disematkan pada makanan tersebut. Yang keenam, tahu. Sudah hadir di dunia sejak 2000 tahun yang lalu, legenda menceritakan bahwa terdapat 4 teori bagaimana kemunculan perdana tahu di dunia. Berikut teori-teorinya. Teori Liu An. Tahu pertama kali hadir di Tiongkok pada zaman dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi dan ditemukan oleh Pangeran Liu An 179 sebelum Masehi sampai 122 sebelum Masehi dari Provinsi Anhui. Kedua, ada teori kesalahan koagulasi. Tahu dikembangkan secara tidak sengaja sekitar sebelum tahun 600 Masehi kemungkinan besar di Tiongkok Utara. Saat tengah membumbui sup kedelai dengan garam laut murni yang mengandung sari air laut atau nigari, dadih terbentuk dan menjadi tahu. Lalu ada teori impor dari India. Rahib Buddhis dari India yang menyebarkan tahu atau cara membuat tahu ke Tiongkok. Yang terakhir, teori impor dari Mongolia. Teknik pembuatan tahu di Tiongkok diadaptasi dari proses pembuatan keju dari bangsa Mongolia di perbatasan Tiongkok Utara. Menurut legenda, Liu An adalah figur penemu susu kedelai dan tahu. Diriwayatkan oleh dinasti Yuan tahun 1271 sampai 1368 setelah mengonsumsi tahu, konon katanya Liu An jadi awet muda. Selain itu, tiba-tiba ia memiliki sayap dan terbang ke nirwana untuk hidup kekal. Yang ketujuh ada champagne. Sering diperdebatkan, kisah biarawan asal Prancis Dom Pierre Perignon dikatakan sebagai latar belakang pengembangan champagne anggur berbuih Prancis. Setelah Perang Agama Prancis tahun 1562 sampai 1598, reruntuhan di Haut-Villers diubah jadi kebun anggur. Berusaha untuk memproduksi anggur putih dari Pinot Noir, Pinot Meunier, dan Chardonnay, Perignon menghadapi satu masalah, yaitu anggurnya bergelembung. Hingga akhir hayatnya, Perignon berusaha untuk menghilangkan gelembung pada champagne. Karena hangatnya musim semi, buih pada champagne naik dan menciptakan karbon dioksida yang bisa membuat sumbat botol terpental hingga botol champagne pecah. Siapa nih yang gak sangka buih champagne malah menjadi salah satu ciri utamanya sekarang? Yang terakhir, sereal jagung. Pada 1894, jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 bermaksud mengembangkan produk makanan yang sesuai dengan ketentuan agama mereka. Vegetarian, tanpa alkohol, dan tanpa kafein. Jadi, bahan yang diizinkan sebagian besar adalah gandum, beras, dan tepung jagung. Nah, salah satu yang mencoba adalah John H. Kellogg dan adiknya Will Kate Kellogg. Karena kebablasan menunggu gandum masak, ternyata gandum tersebut sudah basi dan mengeras. Itulah 8 kisah aneh di balik penemuan makanan dan minuman yang populer masa kini. Entah dari legenda atau ketidaksengajaan semata, makanan dan minuman inilah yang ikut membentuk wajah dunia.